Selamat malam, perkenalkan nama saya Nadia Sulfia Panggabean dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM B1B2 25035. Di sini saya akan memaparkan tentang trias politika. Trias politika dalam bahasa Latin yang berarti tiga dan politika yang berarti politik atau kekuasaan negara. Secara singkat, pengertian trias politika adalah kekuasaan negara yang dibagi menjadi tiga cabang utama yang dipisah tetapi dapat menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian masyarakat. Gagasan ini ditemukan oleh seorang filsuf Prancis yang bernama Montesquieu dalam penemuannya The Smart of Laws pada abad ke-18. Montesquieu berpendapat bahwa dalam suatu negara jika dipimpin oleh satu pemimpin atau lembaga, maka akan menciptakan ketidakstabilan dari negara tersebut, maka perlu ada pembagian kekuasaan agar terciptanya sistem yang adil dan demokratis. Pada masa sebelum lahirnya teori ini, banyak negara di Eropa menganut sistem monarki absolut, di mana raja memegang kekuasaan tertinggi baik dalam membuat hukum, melaksanakan pemerintahan, maupun mengadili. Akibatnya, rakyat sering dirugikan karena raja bertindak sewenang-wenang. Montesquieu melihat hal ini sebagai ancaman terhadap kebebasan rakyat. Ia berpendapat bahwa kebebasan hanya dapat dijamin bila kekuasaan tidak menumpuk pada satu tangan. Dengan memisahkan kekuasaan menjadi tiga, setiap cabang dapat saling mengawasi sehingga kekuasaan menjadi terbatas dan lebih adil. Tiga cabang kekuasaan dalam trias politika. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Kekuasaan untuk membuat, menetapkan, dan mengubah undang-undang. Fungsi dari legislatif merancang aturan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga biasanya dipegang oleh parlemen atau badan legislatif. Contoh di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD bersama Presiden. Kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, melaksanakan pemerintahan, dan mengatur administrasi negara. Fungsi dari eksekutif adalah melaksanakan kebijakan negara, menjaga ketertiban, menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Lembaga dipegang oleh presiden atau perdana menteri atau tergantung sistem pemerintahan. Contoh di Indonesia, presiden, wakil presiden, serta menteri-menteri atau kabinet. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Pengertian dari kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran hukum, menegakkan keadilan, dan menyelesaikan sengketa. Fungsi utama dari yudikatif adalah mengontrol agar pelaksanaan hukum berjalan adil dan melindungi hak warga negara. Lembaga dipegang oleh lembaga peradilan, contoh di Indonesia, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Prinsip utama dalam trias politika. Montesquieu tidak hanya membagi kekuasaan tetapi juga menegakkan prinsip check and balance. Artinya, setiap cabang kekuasaan harus bisa. 1. Mengontrol cabang kekuasaan yang lain. 2. Dibatasi agar tidak melampaui wewenang. 3. Bekerja sama demi tujuan negara bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Misalnya di Indonesia, DPR membuat undang-undang, tetapi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang atau RUU dan memiliki hak veto. Presiden melaksanakan undang-undang tetapi bisa diawasi oleh DPR melalui hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, tidak ada satu kekuasaan pun yang absolut.
Penerapan trias politika di Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi menganut prinsip pembagian kekuasaan, namun penerapannya tidak murni seperti yang dirumuskan Montesquieu. Indonesia lebih menggunakan pemisahan kekuasaan secara horizontal dengan sistem presidensial, legislatif DPR, DPD, dan MPR. Walau MPR kini lebih sebagai lembaga pengawal konstitusi dan bukan lembaga tertinggi lagi. Eksekutif, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Yudikatif, MA, MK, KY. Selain itu, ada juga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai lembaga independen yang memeriksa keuangan negara meski tidak termasuk langsung dalam 3 kekuasaan utama Montesquieu. Pentingnya trias politika. Mengapa trias politika penting? Yang pertama, mencegah kewenang-wenangan kekuasaan yang berpusat di satu tangan rawan disalahgunakan. Yang kedua, menjamin kebebasan rakyat. Hak rakyat tak lebih dilindungi karena ada mekanisme pengawasan. Yang ketiga, menciptakan keadilan hukum ditegakkan secara objektif oleh lembaga-lembaga independen. Mendorong demokrasi, rakyat berpartisipasi dalam sistem politik melalui lembaga perwakilan. Yang kelima, mewujudkan stabilitas politik, adanya pembagian tugas dan fungsi membuat pemerintahan lebih teratur. Kritik terhadap trias politika. Meski dianggap ideal, trias politika juga mendapat kritik. Tidak selalu cocok diterapkan secara murni di semua negara karena setiap negara punya sistem politik yang berbeda. Dalam praktik kekuasaan, sering saling tumpang tindih atau misalnya presiden ikut membuat undang-undang bersama DPR. Memerlukan kesadaran politik tinggi. Jika elit politiknya korup, maka sistem ini bisa gagal. Contoh kasus nyata. Amerika Serikat menerapkan trias politika hampir murni presiden atau eksekutif tidak duduk di parlemen, tetapi memiliki hak veto terhadap undang-undang. Mahkamah Agung dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Indonesia meskipun menganut trias politika, tetapi presiden masih ikut dalam proses legislasi sehingga ada interaksi lebih erat antara legislatif dan eksekutif. Di sini saya akan membuat satu contoh tentang mengapa legislatif dan eksekutif harus dipisah. Contoh yang saya ambil dari lembaga legislatif dan eksekutif. Legislatif dan eksekutif dipisah untuk menerapkan konsep trias politika yang dipelopori oleh John Locke dan Montesquieu dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, terutama kekuasaan absolut, menjaga keseimbangan serta memastikan adanya saling kontrol atau check dan balance antar lembaga agar jalannya pemerintahan negara berjalan demokratis, efisien dan efektif. Baik, di sini saya akan menyimpulkan apa itu pengertian dari trias politika dan kekuasaan-kekuasaan yang ada di trias politika. Kesimpulannya, trias politika adalah teori pembagian kekuasaan negara menjadi 3 cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Gagasan ini lahir dari pemikiran Montesquieu untuk mencegah absolutisme, raja menjamin kebebasan rakyat. Inti dari trias politika adalah check and balance, di mana ketiga cabang kekuasaan saling mengontrol dan membatasi agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan wewenang. Penerapannya di Indonesia disesuaikan dengan sistem presidensial, di mana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki tugas dan fungsi masing-masing namun tetap saling berhubungan.
Meski ada kelemahan dan kritik, prinsip Trias Politika tetap menjadi pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Baik, sekian dari pemaparan saya tentang Trias Politika. Terima kasih.